Serius banget ya, kayak pembaca berita. Iki bar iki apik metu iklan Biwon. Set. Kayak nyambung. Jenenge iklan. Oke. Mas Fajar sudah lama bergabung di Ruang Siswa Education. Sudah lama. Sudah cukup lama. Buat saya sudah cukup lama. Berapa abad? Sekitar 120 hari. Oke, sahabat Biwan, kita ketemu lagi dengan Mr. Biwan. Kemarin saya lihat tuh di transkripnya tuh Mr. Bin, bukan Mr. Bin. Oke, sahabat Biwan, kita ketemu lagi di podcast Biwan. Yang kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang Biwan Mart ya. Kemarin kita menghadirkan Pak Sigit, kemudian kita menghadirkan juga Pak Danang selaku manajer Biwan. Hari ini untuk podcast kita pada tayangan kali ini kita akan membahas satu cabang lagi dari Biwan Group, di mana cabang ini mau dibilang paling muda juga enggak, dibilang sudah lama juga belum. Jadi agak membingungkan. Tapi membingungkannya ini bukan karena jenis usahanya seperti apa, tapi karena waktu itu memang sempat ada kejadian tentang COVID, tentang tentang hal-hal yang mungkin sifatnya tidak terduga. Oke, sahabat Biwan, saya kira sudah tidak sabar dan saat ini kita sudah mengundang satu orang atau satu person atau satu Mas ya? Satu songgok lah. Namanya ini bapak yang satu ini, dia senangnya perjalanan jauh, hobinya perjalanan jauh, go far. Go pergi, far jauh. Ya, Mas Gofar ini. Selamat pagi Mas Gofar. Selamat pagi. Kuning artinya yellow. Halo. Rada ya. Rada ini ya. Oke, enggak apa-apa. Memang Pak Gofar ini kalau agak terlambat minum obat memang agak sedikit ya. Agak sedikit delay. Ya, bocor halus. Dari Jumat masih lama loh. Alhamdulillah. Sahabat Biwan, Mas Gofar atau Mas Fajar ya. Fajar Gofar Palgunadi. Ini adalah nama beliau. Satu kampung dipakai semua itu namanya ya. Bisa dipanggil Mas Fajar, dipanggil Mas Gofar atau Mas Pal atau Mas Gun dan Mas Adi. Nah, Mas Gun. Oke, Mas Fajar ini adalah manajer dari salah satu usaha atau cabang usaha yang tadi saya bilang dari Biwan Group, adalah Ruang Siswa Education. Ruang Siswa Education adalah salah satu cabang unit usaha dari Biwan Group yang bergerak di bidang pendidikan atau lebih tepatnya bimbingan belajar. Nah, kita akan kulik, kita akan explore, kita akan cari tahu sama-sama apa itu Ruang Siswa Education, kemudian tantangannya, strateginya, peluang-peluang yang ada untuk bisa membantu atau bermanfaat bagi masyarakat. Serius banget ya, kayak pembaca berita. Iki bar iki apik metu iklan Biwon. Set. Kayak nyambung. Jenenge iklan. Oke, sahabat Biwan, kita pertama mau tanya tentang Mas Gofar tentang Ruang Siswa Education dulu. Iya Pak. Mas Fajar sudah lama bergabung di Ruang Siswa Education. Sudah lama. Sudah cukup lama. Buat saya sudah cukup lama. Berapa abad? Sekitar 120 hari. Oke, berarti berapa itu? Berapa 1 tahun ya? Belum Pak. Oh, belum ada. Belum 1 tahun. Ternyata sahabat Biwan. Belum 1 tahun. Waktu cepat berlalu. Hanya sepertiga tahun Pak. Ya. Jadi sekitar 4 bulan ya. Betul sekali. Oke, 4 bulan. Nah,
kalau mungkin Mas Gofar atau Pak Fajar, wah ini banyak nih, bisa menyampaikan ke sahabat-sahabat Biwan yang ada di rumah atau sedang di perjalanan atau dimanapun, apa itu ruang siswa education? Yang saya bisa jelaskan bahwa ruang siswa education adalah fasilitas belajar, fasilitas belajar. Jadi ruang siswa education ini kalau dikatakan bimbingan belajar terlalu sederhana gitu, karena saya bisa menganggap ruang siswa ini adalah fasilitas belajar. Mungkin bahasa sekarang disebutnya platform ya, platform belajar, karena basis berdirinya ruang siswa education adalah belajar online. Jadi sistem kita udah set up untuk belajar online, tetapi kita melengkapi diri kita dengan ruang kelas yang nyaman, dengan ruangan administrasi yang nyaman, agar supaya apa? Agar supaya kita juga bisa melayani siswa offline seperti itu, Mas Haris. Oke, berarti ini ya semacam apa namanya, pendamping atau apa? Lebih tepat ya, kalau bukan bimbingan belajar. Ya tetap bimbingan belajar. Iya, bimbingan belajar. Belajar dibimbing kok. Itu dia, makanya kalau bimbingan belajar kita bimbingan belajar itu mungkin apa ya? Istilah basic, istilah umumnya, dasar, istilah umum bimbingan belajar. Jadi kalau saya melihat apa yang dari yang apa yang sudah saya lihat selama saya di sini, saya bisa menganggap ruang siswa ini lebih dari bimbingan belajar. Kita adalah platform belajar. Oke. Seperti itu. Ya teman-teman Biwan. Ini banyak sahabat Biwan ini yang ini ruang siswa, terus kemudian ada tetangga sebelah yang pakai juga sama, mereka yang ikut kita itu loh. Kayak ruang apa itu? Ruang BB apa ruang apa itu? Iya betul, ada ruang turu juga. Kita nggak boleh nyebut merek. Oh ada Biwan House ruang turu. Oke Mas Fajar, artinya platform atau mungkin satu sistem ya? Yes. Atau sistem. Nah, kemudian kenapa atau apa yang harus membuat mungkin sahabat Biwan atau teman-teman sahabat Biwan harus ke ruang siswa? Kenapa tidak ke ya itu tadi, ke ruang BP atau ke ruang kantin gitu ya? Karena kalau ke ruang BP tidak jadi belajar. Kalau ke ruang kantin jelas tidak mungkin belajar. Kenapa ke ruang siswa? Karena jelas ya kita menawarkan tidak hanya fasilitas ya, karena fasilitas saya yakin semua bisa menyediakan. Nah, mentor kami juga mentor yang berpengalaman, dalam arti tidak hanya memiliki kualitas gitu ya, tapi juga mampu berinteraksi dengan siswa. Dia punya keilmuan yang cukup dan pas untuk mengajar seperti itu. Hampir semua mentor kami itu kalau tidak lulusan pendidikan, dia sudah memiliki pengalaman mengajar di bimbingan belajar yang lain seperti itu. Begitu Pak Haris. Wih, kalau dulu Fajar, eye contact. Oh, thank you. Oke. Berarti itu ya, artinya kenapa Sobat Biwan harus di ruang siswa karena alasan-alasan itu. Yes. Oke, sebelum jauh, sebetulnya yang disasar ini adalah siapa ini? Siapa? Iya, kita secara umum bimbingan belajar tentunya usia pelajar ya Pak ya. Usia pelajar, kita ada usia pelajar, ada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk siswa umum, karena yang saya pelajari banyak sekali kebutuhan di luar anak sekolah, seperti tes-tes ujian perusahaan, tes-tes menuju pemerintahan, seperti itu juga membutuhkan bimbingan-bimbingan yang spesifik, ya kan? Seperti itu. Oke, itu sahabat Biwan dari Mas Fajar terkait dengan ruang siswa, terus kemudian sasarannya. Oke, tetap terus stay tune di podcast kami, karena kami akan kembali setelah saya mengisi pulsa listrik yang sudah dikit-dikit ini, sudah habis ini. Oke, sahabat Biwan, saksikan kami sampai dengan akhir nanti. Oke. Listriknya udah jadi diisi. Listriknya sudah diisi, aman gitu. Oke, kita kembali lagi dengan
Mas Fajar dari Ruang Siswa Education. Kita akan lanjutkan untuk ngobrol-ngobrolnya ya. Gitu. Jangan bosan ya. Siap. Oke Mas Fajar, tadi Mas Fajar di awal sudah menyampaikan terkait apa itu Ruang Siswa Education, target marketnya, terus kemudian mungkin sedikit tadi menyinggung tentang pola dan sistemnya seperti apa, dan nanti mungkin akan eksplor lagi lebih jauh. Nah, ini Mas Fajar, terkait dengan kenapa sahabat Biwan harus ke Ruang Siswa Education, itu ada satu pertanyaan mendasar yang ini bisa dipikirkan satu hari satu malam ini. Apa Mas Fajar? Ini yang apa ya? Yang membedakan atau apa yang membuat kita harus ke Ruang Siswa Edukasi secara lebih detail? Itu karena apa? Ya, terima kasih Mas Haris. Jadi seperti yang kita ceritakan tadi ya, kalau Ruang Siswa ini berbasis online, dibangun, di set up untuk melayani pembelajaran online. Kenapa online? Karena memang ya sekarang semuanya sudah serba digital. Dengan adanya pembelajaran online ini akan membantu siswa yang berada di lokasi yang tidak mungkin dijangkau pembelajaran offline. Jadi semua bisa kita layani di dalam Jogja, di luar Jogja, ataupun di luar Indonesia karena adanya sistem online ini. Jadi bagi siswa yang secara waktu, secara lokasi tidak memungkinkan belajar offline, kita bisa layani lewat pembelajaran online seperti itu. Lalu kita juga memiliki keunikan yaitu dengan adanya sistem report. Sistem report ini memungkinkan kami Ruang Siswa memberikan laporan berkala kepada orang tua terhadap progres sang anak sebagai siswa. Jadi semacam apa? Rapotan itu ya kalau di sekolah. Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi laporan hasil dari pembelajaran ya. Betul sekali. Itu juga disampaikan online atau disampaikan secara online. Tentunya akan ada siswa offline yang orang tuanya mungkin berkesempatan hadir. Juga kita mungkin melakukan itu secara offline juga mungkin. Tapi secara sistem kita siapkan untuk online. Laporannya secara online. Nah, laporan itu juga yang akan kami masukkan sebagai review mentor kami sudah baik atau belum. Jadi mentor kami pun kita review. Oke. Betul. Jadi tidak hanya progres anak, tapi mentor kami juga kami review lewat orang tua itu. Jadi bintang 5 apa bintang 4? Yes. Atau bintang 1? Sesuai aplikasi atau tidak? Begitu. Oke. Berarti ya. komplit ya. Artinya, nah online ini maksudnya gimana Mas Fajar? Apakah lewat telepon? Atau lewat apa? Video call? Atau lewat BBM? BBM udah nggak ada ya? Iya, masuk akal. Kita biasanya lewat MIRS sih, Pak. Enggak. Itu zaman kita, Pak Di. Enggak. Kita melayani semua platform online ya. Maksudnya kayak untuk kelas reguler yang membutuhkan siswa lebih dari 15 hingga 20 orang gitu. Di reguler online itu biasanya kita layani lewat Zoom sih, lewat Zoom atau dengan mungkin kapasitas siswa yang lebih sedikit kita bisa di Google Meet juga nggak apa-apa. Gitu. Oke ya, berarti banyak platformnya, banyak sekali. Misalnya kayak darurat, Pak kita mau onlinenya sekarang aja siswanya cuma satu, ya udah video call WhatsApp aja. Yang penting pembelajarannya terlaksana online. Yes. Mantap. Yes. Sahabat Biwan, banyak cara ternyata, banyak banyak hal yang harus banyak hal yang bisa dilakukan, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Betul. Ruang dan waktu. Yes. Tidak hanya di dalam kota, luar kota bisa, luar negeri juga bisa ya. Betul. Luar negeri bahkan luar angkasa pun bisa ya. Kalau sedang kita bangun sistemnya. Anda sudah di Mars? Mantap sekali. Kita bisa layani, insya Allah. Oke. Selain itu, apakah ada mungkin hal-hal yang mungkin unik atau mungkin berbeda dari yang lain? Ini yang kita pernah lakukan tahun lalu dan juga memang kita punya kekuatan ini, yaitu sistem intensif, Pak.
Wah, apa itu? Sistem intensif. Jadi ada beberapa Ya, ini ada beberapa beberapa konsep intensif yang jadi gini, targetnya adalah masuk ke instansi pendidikan yang diinginkan, favorit. Misal nih, mau masuk SMA favorit atau mau masuk universitas favorit. Ya bisa universitas negeri atau swasta, pokoknya yang favorit. Itu kita bisa melengkapi paket, tidak hanya belajar, tapi juga pengawasannya. Kebetulan kami juga berafiliasi dengan hotel rekanan kami yang namanya B1 House Jogja. Itu bisa menyediakan paket kami termasuk menginap. Jadi bisa diawasi tidak hanya belajarnya, tapi juga kegiatan sehari-harinya untuk kefokusan belajarnya. Oke. Begitu. Berarti semacam ini ya? Apa ya? Mungkin bootcamp ya? Semacam bootcamp, semacam juga semi boarding juga bisa dibilang. Boarding. Boarding lah ya, boarding. Boarding ya. Boarding. Saya tahu apa yang kalian pikirkan ya. Sahabat Biwan pikirkan juga sama itu. Jangan mikir ke sana. Oke. Berarti ada hotel yang nanti akan menjadi Yang udah gini banget sama saya. Apa namanya, menjadi tempat menginap ya? Iya, ya. betul. Menginap, terus kemudian bisa jadi juga untuk evaluasi juga dengan mentor. Betul sekali. Mentor juga mendampingi itu. Benar. Atau Jadi bagaimana? untuk paket intensif ini, paket ini range ya, bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi selama 3 atau 6 bulan itu full menginap di hotel kami, full menginap di hotel rekanan kami dan belajar di ruang siswa. Belajarnya pun tidak harus offline, bisa online, bisa mentor datang ke penginapannya, bisa datang ke hotelnya gitu. Dan tidak hanya mata pelajaran, tapi juga kita dampingi secara psikologi. Ada bimbingan konseling juga, ada juga motivator yang kita bisa ikut mendampingi juga seperti itu. Oke. Jadi paket komplit ya itu ya. Jadi Insya Allah ya. terkait dengan tempat menginap, tempat belajar, akomodasi. Yes. Nah, kalau untuk berapa duitnya mungkin nanti kita akan kulik lagi ya. Tetapi saya kira, nah terkait yang intensif ini, saya kok tertarik karena saya kira juga belum banyak atau belum ada ya bimbel yang sedalam itu ya. Mencoba untuk membimbing begitu kan. Target utamanya yang kita sasar itu tidak hanya pembimbingannya Pak Haris, Mas Haris maaf. Saya turunin lagi usianya. Jadi target utamanya itu bukan pembimbingan belajarnya, tapi lebih ke pengawasan harian, fokus si anak biar tidak terpecah. Jadi kita fokuskan, kita beri tempat tinggal yang istilahnya fokus, tempat tinggal yang terfokus, dengan makan yang juga kita awasi, kegiatan yang diawasi. Gizinya juga pasti dijaga ya? Pasti juga, kan karena nggak mungkin kita istilahnya bahasa Jermannya itu ngopeni anak uang gitu kan. Ngopeni anak uang tapi nggak memperhatikan makannya itu kan tidak mungkin gitu. Kita juga tempat tinggal kita awasi, makan kita awasi, fokusnya kita jaga. Fokus dalam arti sini juga nggak mungkin terus kita kasih pelajaran juga kita kasih piknik gitu kan. Nanti dalam sepekan mungkin kita kasih dalam sepekan beberapa kali kita kasih silahkan untuk melihat luar gitu kan. Karena B1 House Jogja, hotel kami juga kan itu dekat sama Hotel Sambisari, jadi bisalah piknik hotel Candi ya om. Hotel kami itu dekat sama Candi Sambisari, jadi bisa lah piknik tipis-tipis gitu. Oke, berarti jadi secara sisi sisi psikologi diperhatikan, sisi jasmani terkait makanan, pemenuhan gizi juga diperhatikan. Betul. Juga ya. Latihan berapa kali itu? Latihan setidaknya minimal itu dalam satu hari ada 20 soal setidaknya. Di luar bimbingan. Jadi berlatih soal-soal gitu ya? Iya, berlatih soal ini justru yang menjadi pondasi pembimbingan kami, karena selain online platform bimbingan ruang siswa ini adalah berbasis soal. Jadi latihan soal. Jadi hari ini sama hari esok latihannya naik lagi, kesulitannya kita naikin terus seperti itu. Jadi karena terbiasa mungkin ya. Kalau ini bayangan saya nih ya,
terbiasa mengerjakan soal, memecahkan satu masalah atau soal begitu kan, itu orang akan atau mungkin siswa akan terbiasa untuk menghadapi ujian atau mungkin menghadapi tadi yang kalau pengen ke SMA favorit atau mungkin ke universitas favorit gitu ya. Betul. Karena practice makes perfect. Kalau dalam di kita ruang siswa kita jadikan moto yaitu bisa karena terbiasa. Oh, yes, tepuk tangan. Baik. Biar bisa karena terbiasa. Oh, yes. Karena itu ya, karena apa? Soal-soal ya. Karena latihan soal terus, betul sekali. Nah, terkait dengan soal, terus kemudian menghadapi bagaimana mereka memecahkan masalah. Tolak ukur nih, atau bukan tolak ukur ya, parameter siswa itu dianggap berhasil. Yes. Bukan berhasil, tapi kita bisa mengawasi dan membimbing itu bagaimana? Seperti saya ceritakan tadi kan ya, ada latihan soal setidaknya 20 soal per mata pelajaran setiap harinya. Oke. Itu ada grade-nya, dalam arti parameter yang digunakan agar siswa ini sudah selesai belum di level ini, itu kan? Itu kita jika siswa sudah memiliki nilai 80% dari total soal yang kita kasih, maka kita anggap oke, siswa sudah bisa ke level berikutnya seperti itu. Oke, berarti pengerjaannya pun juga diawasi. Oh, tentu dalam saja. Ini ya, betul. Artinya siswa tidak mungkin malas-malesan atau karo main ML gitu ya. Iya. Atau apa gitu. Betul. Jadi aku nggak ngerti game-game saya ini apa. Oke banget, Pak. Nggak perlu tahu. Jadi itu nilai-nilai tadi yang kita masukkan ke report card, masukkan ke dalam laporan ke orang tua. Juga mentor juga memberikan reviewnya terhadap kegiatan siswa dalam latihan soal sehari-hari seperti itu. Oke. Yeah. Ya. Nah, terkait dengan berapa orang atau berapa siswa yang bisa ikut, atau bisa satu siswa bisa ikut program intensif? Bisa. Baik. Jadi kita punya beberapa paket ya, Pak ya. Beberapa istilah dari sudut pandang jumlah siswa. Satu orang hingga 3 orang, biasanya kita punya private namanya ya, paket privat. Itu mulai dari 1 orang sampai 3 orang. Nanti di atas itu bisa masuk ke paket reguler seperti itu, Pak. Paket privat ada yang offline online, ada reguler offline online juga ada seperti itu. Terus keunggulan dari paket privat ini adalah waktu, tempat, dan cara yang digunakan itu bisa menyesuaikan banget. Jadi sangat fleksibel. Misalnya kita punya waktu dalam 1 pekan itu dalam 3 slot. Slot 1 itu Senin Kamis, slot 2 Selasa Jumat, slot 3 itu Rabu Sabtu. Bebas pilih yang mana aja. Jamnya ada 2 sesi. Yang pertama jam 4 sore sampai jam 17.30, sampai yang sesi 2-nya 18.30 sampai jam 20. Itu bisa milih yang mana saja waktunya. Bisa milih, Pak, sepertinya kok saya bisanya cuma hari Sabtu tapi langsung ambil 2 sesi, bisa. Itu kelebihan dari paket privat. Jadi sangat amat fleksibel. Bisa ngambil mata pelajaran apa saja. Maksudnya seperti contoh di periode lalu ada satu siswa SMP 1 Kalasan. Adik ini ngambil khusus privat 10 pertemuan, tapi cuma untuk 1 mata pelajaran bahasa Inggris. Tidak ada yang lain. Jadi dia pengen fokus ke sana. Hasilnya ya, alhamdulillah di PAT akhir tahun, penilaian akhir tahun, nilai bahasa Inggrisnya di atas ekspektasi seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti selain program intensif pun juga ada program-program lain yang bisa ditawarkan dan bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Betul, Pak. Wah, luar biasa. Oke, sahabat Biwan, apalagi yang ditunggu kalau misalnya punya teman, saudara, handetolan, kakak, adik, pak ade, bude, kalau ingin belajar, mantan pacar. Boleh datang ke ruang siswa. Kita akan layani
kita akan berikan paket yang paling menyesuaikan. Nanti kita bisa dampingi, kita bisa bimbing dengan metode-metode yang mungkin menyesuaikan dengan kondisi teman-teman calon siswa, dan ruang waktu bukan masalah. Oke. Dan mungkin ini Mas Fajar, mungkin yang paling penting ya. Ini saya konfirmasi nih. Artinya dengan beragam paket, beragam fasilitas, dan bahkan beberapa program tadi sempat ada seperti semacam bootcamp dan sebagainya. Nah, untuk fulus, mungkin ini tentunya ramah di kantong kan? Sangat ramah. Karena fleksibilitas itu ya Pak ya. Karena fleksibilitas itu. Jadi fleksibilitas ini membuat estimasi harga pun menjadi sangat fleksibel. Kemampuannya ada di mana? Kemampuannya ada di mana? Oh, sebaiknya paket ini yang diambil. Kebutuhannya ada di mana? Sebaiknya paket ini yang diambil. Jadi tidak saklek. Harus ini, tidak seperti itu. Gitu. Dan untuk kalau misalnya ingin tahu tentang berapa rupiahnya, mungkin bisa hubungi siapa ini, Mas Fajar? Oh, tentu saja bisa hubungi nomor di bawah. Ya, website kami ada di samping sini. Instagramnya ada di sini. Nanti kalau siap dengan pertanyaan, kita juga siap dengan jawaban. Pertanyaan. Oke, Mas Fajar, berarti itu ya terkait dengan program, bahkan terkait dengan biaya pun sangat sangat bisa dirembuk ya. Yes. Sangat bisa. Dan sahabat Buan jangan khawatir, menghubungi hotline ya. Yes. Hotline di bawah ini itu nanti bisa langsung. Oh, saya lupa menyebutkan sesuatu. Biaya bisa diangsur. Asik. Itulah ciri orang Indonesia. Yes. Cicilan is the best. Kalau nunggak ada kolektor. Oh tidak ada. Ya karena memang ini fokusnya adalah untuk karena fokusnya memang itu tadi pembelajaran anak. Yes. Baik. Oke Mas Fajar, tadi kita sudah bicara banyak terkait dengan ruang siswa, apa-apanya, terus kemudian program-programnya, bahkan termasuk biayanya. Dan terakhir nih Mas Fajar, yes, kira-kira apa nih yang mungkin pesan atau yang disampaikan ke sahabat Biwan atau mungkin orang-orang di luar ketika ingin memilih satu bimbingan belajar? Pesan saya, nasi goreng satu. Oh tidak. Jangan bercanda gitu lah. Carilah. Pedes ya. Pesan saya untuk teman-teman yang masih penasaran gimana sih cara nyari bimbingan belajar yang terbaik, adalah cari yang fokusnya ke pengajaran si anak. Tidak hanya grade-nya, tapi juga well-being. Well-being itu mungkin well-being si anak itu maksudnya kesehatan secara utuh. Maksudnya kalau pelajaran terus kepala ini isinya tuh penuh, kalau bahasa Jermannya judek gitu loh. cari tempat bimbingan belajar yang memberikan kenyamanan secara keseluruhan, tidak hanya ruangan AC, tidak hanya keademan badan, tapi juga keademan hati. Carilah bimbingan belajar yang mentornya, administratornya, manajernya bisa menjadi sahabat bagi si siswa. Seperti itu sih, Pak. Luar biasa. Belajar berapa lama, Mas? Bisa ngomong. Tadi ada skripnya di belakang. Oke, sahabat Biwan, ini luar biasa ya. Jadi hari ini kita ngobrol banyak terkait dengan Mas Fajar. Topiknya adalah pendidikan, dan yang paling dekat dengan anak-anak atau mungkin siswa saat ini kan adalah bimbingan belajar selain sekolah ya tentu saja. Dan monggo itu bisa menjadi satu referensi bagi sahabat Biwan untuk memilih bimbingan belajar. Nah, ruang siswa menjadi salah satu opsi ya, Mas Fajar ya. Aku tak ngomong sih, tak closing gitu kan. Oke, sahabat Biwan, saya kira Mas Fajar sudah menjelaskan dengan cukup detail dan banyak. Dan kita akan ketemu lagi ya Mas Fajar dengan program-program atau mungkin dengan tayangan-tayangan yang tentu saja lebih berkualitas di kemudian hari. Ingat sahabat Biwan, pantengin terus podcast Biwan,
Karena Anda senang, kami riang. Anda susah, kami goyang. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, sukses untuk kita semua.